Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Abbas, SPDI, Guru PAI di SD Islam Terpadu Asyakirin, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bat 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500013753. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Islam Terpadu Asyakirin, Pondok Bambu untuk uji kinerja pada kelas 2 dengan tema sholat fardu. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga dengan membaca doa kita semuanya diberikan kemudahan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah. Yang untuk memimpin doa, Bapak tunjuk ketua kelas ya. Ketua kelasnya Leandra. Ya, kepada Leandra dipersilakan memimpin doa ke depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Bapak absen dulu. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak absen. Adlila, Jaslin, Askia, Elora, Ica, Raska, Akala, Asif, Jehan, Kinanti, sudah hadir ya. Alvaro, Nisrina, Naifasa, ada Ryan, Rendra, Roni, Serin, Sarin, Fawaz, dan Dava. Ya, kita doakan yang nggak hadir hari ini, kita doakan semoga sehat ya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Kita baca surat Fatihah ya. Semoga teman kita yang nggak masuk tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Tegakkan sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, duhur asar dan isya 4 rakaatnya, duhur asar dan isya 4 rakaatnya. Hafal semuanya? Alhamdulillah. Jadi sholat 5 waktu ada berapa? 5. Nah, takutnya 5 waktu ada 4. Ya, ada 5. Itu yang wajib kita ketahui. Ya, sebelum melanjutkan pelajaran sholat, materi sholat, ya. Kemarin sudah Bapak sampaikan materi tentang azan dan iqamah. Ya. Siapa yang tahu dengan azan? Apa itu azan? Memberikan petunjuk waktu salat. Iya, memberikan apa? Waktu petunjuk salat.
Ya, memberikan waktu petunjuk atau memberikan kabar bahwa waktu sholat sudah tiba waktunya. Siapa yang tahu apa arti iqomah? Iqomah itu apa sih? Tahu nggak iqomah? Ada yang tahu? Ada yang tahu iqomah? Apa iqomah? Ayo. Ada yang tahu? Nggak tahu. Qomat itu menandakan waktu atau bahwa sholat akan segera dimulai, akan segera dilaksanakan. Ya, jadi kalau qomat itu beda sama azan. Kalau azan memberikan kabar, ya, memberikan tanda waktu sholat. Kalau iqomah ialah menandakan waktu sholat akan segera dimulai. Ya. Jadi kita lanjut ke materi tentang sholat. Ya, yang pertama tentang sholat fardu. Kita akan menjelaskan tentang sholat fardu. Apa sih yang tahu sholat fardu? Sholat yang wajib dikerjakan, dilaksanakan. Dalam sehari semalam ada berapa sholat? 5. Yang pertama apa? Subuh. Berapa rakaat? 2. Yang keduanya? Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Terus? Asar. Berapa rakaat? Asar? 4. Terus? Maghrib? 3 rakaat. Isya? Jadi semuanya tahu ya, siapa yang gak sholat? Siapa yang gak sholat? Ada gak yang gak sholat? Sholat, alhamdulillah. Ya, jadi kita umat Islam harus melaksanakan sholat karena sholat itu kewajiban kita. Ya, iya. Sholat itu sebagai tiangnya agama. Barang siapa kita semuanya ini tidak melaksanakan sholat, berarti dia sudah meruntuhkan agamanya yang ada pada diri kita sendiri. Ya, apa itu arti sholat? Sholat adalah secara bahasa artinya doa atau permohonan secara bahasa. Jadi kenapa? Makanya diawali dengan doa. Doa itu apa? Meminta. Setiap perbuatan yang ada di sholat itu isinya ada doanya. Ya, ada doanya. Sholat secara istilah artinya sholat adalah ibadah yang dimulai atau diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tuh, jadi secara istilah itu ya, sholat itu yang diawali dengan takbiratul ihram. Karena tidak ada ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam selain sholat. Ya, tidak ada ibadah selain ibadah sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan
diakhiri dengan salam. Ya. Jadi yang berikutnya, tuh nama-nama sholat. Ya, dilakukan sholat subuh dilakukan pada waktu apa? Waktu fajar. Fajar itu apa sih? Pagi, subuh. Ya, sebelum matahari terbit. Terus zuhur dilakukan pada waktu siang hari. Asar sore hari. Maghrib isya malam. Jadi harus tahu ya. Karena sholat ini kalau tidak dilakukan sesuai waktunya, maka sholatnya tidak akan diterima, tidak akan sah. Misalnya sholat zuhur kita lakukan jam 11 karena pengen main, maka sholat seperti itu tidak akan diterima oleh Allah karena belum waktunya untuk melaksanakan sholat. Syarat-syarat dari sholat itu yang pertama syarat wajib sholat. Yang diwajibkan melaksanakan sholat itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama beragama Islam. Yang keduanya apa? Balik dari itu apa sih? Sudah dewasa atau sudah cukup umur, sudah dihitungnya dia beramal baik dan beramal buruk. Yang ketiganya apa? Berakal sehat, tidak gila. Mau salah satunya? Mau nggak? Nggak mau. Makanya laksanakan sholat, syarat wajib. Kalau tidak pengen sholat, syaratnya dia orang Islam, tapi dia pengen jadi orang gila. Nggak mau. Ya, orang gila walaupun dia sudah dewasa, dia tidak diwajibkan sholat. Kalau orang gila ikut sholat berjamaah, coba bayangkan, maka sholatnya berantakan, bikin nggak nyaman jamaah yang lain ya. Tuh, itu syarat wajib sholat. Ada berapa tadi? 3. Pertama, beragama Islam. 2, balik. 3, beragama. Terus syarat yang keduanya syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu dia biar sholatnya diterima oleh Allah. Ya, yang pertamanya apa? Suci. Ya, yang pertama suci atau bersih dari hadas, tempatnya bersih, ya, badannya bersih, pakaiannya bersih. Jika salah satu dari anggota yang 3 itu, maka sholatnya tidak sah atau tidak diterima. Ya, sama dengan batal. Terus yang keduanya apa? Syarat sah sholat. Ya, yang keduanya suci dari hadas besar dan kecil. Ya, jadi orang mau sholat itu harus bersih dari hadas. Ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Misalnya habis pipis, harus kita bersihkan tuh terlebih dahulu. Habis itu kita wudhu. Ya, jangan ini habis pipis kok tidak wudhu langsung sholat. Sah nggak sholatnya? Ya, walaupun sudah dibersihkan hadisnya ya, berarti dia dalam keadaan tidak suci. Hadas besar apa? Hadas besar itu kita kalau laki-laki mimpi, ya mimpinya keluar
sperma namanya, ya, warnanya putih kental. Kalau perempuan disebutnya men atau datang bulan, ya, ya, yang keluar darah, ya, darah haid, tuh, itu namanya darah, ya, dan hadas besar. Yang ketiganya menutup aurat. Syarat sah sholat harus tertutup. Sholat nih tidak pakai baju sah nggak sholatnya? Nggak sah. Walaupun sholatnya sendirian tidak dilihat orang, tidak sah karena anggota tubuhnya ada yang tidak tertutup. Ya, tuh. Yang keempatnya apa? Menghadap kiblat. Kalau sholat membelakangi kiblat itu sah nggak? Nggak sah. Ya, misalnya sholat ini muter badannya, sah nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kecuali dalam waktu yang tertentu. Misalnya di tempat yang tidak bisa kita itu harus menghadap kiblat saja. Contohnya apa? Contohnya ketika kita di dalam pesawat misalnya, kan pesawat nggak boleh jalan-jalan. Dia mau sholat karena sudah waktunya sholat, sudah sholat waktunya di kursi. Pas ketika dia lihatnya itu sudah menghadap kiblat, tetapi tiba-tiba pesawat ini belok, maka harus belok lagi nggak kita? Tidak usah, cukup. Ya, berarti itu karena apa? Karena ada udzur, ya, ada namanya diberikan keringanan oleh Allah seperti ini. Ya. Terus yang selanjutnya, apa? Sudah masuk waktu sholat. Ya, kalau tadi itu ya, yang pertama tadi apa? Kalau kita mau sholat jam 11 boleh nggak sholatnya? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Alasannya kenapa? Karena belum waktunya sholat, belum waktunya azan, waktunya sholat. Ya. Terus yang kelima, yang terakhir apa? Yang melakukan rukun sholat. Misalnya rukun sholat kita tinggalin salah satunya, boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Misalnya Allah, pertama baca niat Allah di dalam hati, saya niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, tetapi tidak baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Tidak sah, karena membaca Fatihah itu termasuk dalam rukun sholat, ya, salah satunya rukun sholat. Yang selanjutnya, rukun sholat ada berapa? 17. Ada yang berpendapat 13. Bapak ambil yang 17. Kenapa perbedaannya apa? Perbedaannya kalau yang 13 itu tumakninanya digabung. Misalnya ruku dan tumakninah. Ya. Karena ruku itu apa? Karena bisa ruku itu apa? Ketika orang membungkuk, kan ya? Tumakninah itu apa? Tumakninah itu ketika diamnya itu namanya tumakninah. Ya, tumakninah itu berdiam di dalam pekerjaan, itu namanya tumakninah. Ya. Tuh, kita dengarkan ya rukun sholat. Kita dengarkan, habis itu ntar kita bareng-bareng ya.
Hafal belum? Hafal. Coba Bapak pengen dengar. Coba rukun sholat yang 17 kita mulai ya. 1, 2, 3. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurnakan takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya. Keempat harus membaca Fatihahnya dengan takbir sesuai rukun hatinya yang dari dengan rukun yang sempurna. Tumanina di dalam rukunnya. 7 bangun rukun ini jauh namanya. 8 tumanina di tidaknya. 9 lakukan 2 kali. 10 tumanina di sujudnya. 11 duduk antara 2 sujud. 12 tumanina di sujudnya yang ketiga. 11 tahiyat akhirnya. 14 sujud tahiyat akhirnya. 15 membaca shalawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat duduk tahiyat akhirnya. 16 assalamualaikum. Keharapannya itu wajib rukunnya ke arah kiri. Itu sunnah rukunnya. 17 penting harus paham. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Ya hebat, hafal. Ada berapa rukun sholat? 17. Yang pertama apa? Niat dalam hati. Kalau usolli fardhu duhri itu termasuknya niat bukan? Itu namanya lafaz niat. Fungsinya apa? Ya, agar apa? Agar kita itu sholatnya tidak kemana-mana. Ya, asik ya? Pandangan seperti itu. Jadi sholat itu harus sesuai. Tidak boleh kita ya, misalnya rukunya buru-buru, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena ruku itu harus sempurna. Ruku gini doang. Minimal lamanya ruku itu sekali baca doa. Kalau doanya ruku gimana? Siapa yang tahu? Itu Sobi. Gimana? Iya. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan ruku. Jadi ruku itu harus baca. Makanya setiap pekerjaan, aktivitas yang ada di sholat itu semuanya isinya doa. Dari niat sampai salam, semuanya doa. Ya, ruku itu harus gimana? Jangan buru-buru ya, lurus posisinya. Tuh. Ya, jangan ini langsung sambil jalan. Allah Akbar, subhanallah lagi. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena tidak ada tumanina. Tumanina itu berhentinya di dalam ruku tuh. Ya. Tumanina itu diisi dengan doa. Ialah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Terus yang berikutnya, rukun sholat yang berikutnya apa? Setelah ruku tumanina, iktidal. Iktidal, tahu iktidal apa sebutnya iktidal? Iktidal bangun dari ruku.
Jadi iktidal itu pekerjaan setelah ruku. Kita nih bangunnya nih. Namanya iktidal. Berhenti, jangan buru-buru. Tidak boleh gerak tangannya. Namanya tumainah itu berhenti. Tidak ada pekerjaan lagi. Makanya diisi dengan Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Apa? Coba doa. Bangun dari ruku. Rob mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi itu namanya doa. Ya, tumaknina itu berhenti, tidak boleh. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya gini. Walaupun badannya berhenti, kalau tangannya tidak termasuk tumaknina, karena masih ada pekerjaan yang dia kerjakan, ya. Maka sholat seperti itu tidak sah. Makanya harus punya ilmu, ya. Maka sholatnya harus dilaksanakan dengan sesuai dengan ilmunya. Yang berikutnya, setelah bangun dari ruku, iktidal tumakninah, terus apa lagi? Sujud. Sujud ini setiap rakaat berapa? Dua. Setiap rakaat itu dua. Mau subuh berarti 4 sujud setiap rakaatnya. Ya. Benar enggak? Duduk. Sujud enggak? Ya. Satu apa dua? Dua. Terus yang berikutnya. Yang berikutnya apa? Sujud tumakninah, terus duduk di antara dua sujud. Jadi tata cara sholat itu benar. Duduknya kayak gimana? Ya, nih, tuh. Cara sholat yang pertama membaca niat. Berdiri tegak menghadap kiblat. Dan setelah berdiri menghadap kiblat itu berniat dalam hatinya ketika takbiratul ihram, ya. Itu wajib. Tadi udah ada 17, sudah berapa yang tadi? Ya, rukun sholat. Terus bangun dari ruku, bangun dari sujud. Di antara dua sujud, terus duduk. Tahiyat akhir. Ya, tahu. Bertahiyat akhir. Terus membaca tahiyat. Ya, di dalamnya itu ada membaca sholawat Nabi. Nabi Muhammad tidak boleh kita lewat at-tahiyatul mubarakat, tidak baca sholawat Nabi. Maka sholatnya tidak sah. Tahiyat akhir, baca sholawat, terus salam. Ya, membaca salam bersamaan dengan kepala menengok ke kanan dan ke kiri, terus yang kanan dulu. Ya, itu wajib hukumnya. Ya, boleh dikerjakan yang kiri. Kalau kanan harus dikerjakan, yang kiri misalnya kita buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai. Boleh. Nggak dilanjutkan ke kiri. Karena kenapa? Karena yang kiri termasuk sunnah. Sunnah dalam sholat. Sunnah sholat ada berapa? Di buku paket ada berapa? Ada 8. 8. Pertama, nah, ya, sunnahnya itu ketika ngangkat tangannya ini ketika takbiratul ihram, ketika kita memulai sholat.
Allahu Akbar. Ya, jadi ketika memulai sholat Allahu Akbar, anak-anak, ya, sholat itu terdiri dari gerakan dan bacaan. Ya, tidak boleh gerakannya itu selain gerakan yang ditentukan dalam sholat. Ya, kita pengen gerakannya sambil jalan-jalan, tidak boleh. Walaupun sholat itu mempunyai gerakan, ya, gerakannya itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk tugas berikutnya, Bapak, ya, tolong catat, ya, mencatat, buka bukunya, ya, masing-masing menulis tata cara sholat. Ya, tata cara sholat subuh. Ya, tata cara sholat subuh. Keduanya, berapa jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam. Ya, yang ketiganya, kita melaksanakan sholat itu berapa kali sih? Apakah pernah tinggal? Jujur ya. Tuh, kita buat penilaian kita. Dah 3 saja. Ya, Bapak akhiri untuk pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.